warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Azahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa kekuasaan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu masa kekuasaan VOC di Indonesia. VOC atau dikenal dengan sebagai Kongsi Dagang atau perusahaan perdagangan Belanda yang ada di Indonesia. Hal yang melatar belakangi VOC yaitu para pedagang Belanda datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraih keuntungan yang melimpah. Pada masa itu, Belanda sedang perang melawan bangsa Portugis dan Spanyol. Pemerintah Belanda akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi dagang atau perdagangan. Pemerintah Belanda juga yakin hal ini akan ampuh untuk kekuatan militer dan ekonomi bangsanya. Atas prakarsa Prince Maurits, VOC pun resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utama didirikannya VOC yaitu yang pertama, menghindari persaingan antar pedagang Belanda. Yang kedua, menghindari persaingan dengan bangsa Eropa lainnya. Dan selanjutnya, menghindari dan memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Selain itu juga, VOC memiliki hak oktroy atau hak istimewa, yaitu hak mencetak bank sendiri, hak memelihara angkatan perang sendiri, yang ketiga, hak memerintah negara yang diduduki, dan yang terakhir, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. Dan akhirnya, pada tahun 1749, tepatnya pada tanggal 24 Maret, VOC pun mengalami keruntuhan akibat terjadinya korupsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan Republik Batav di Indonesia. Pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dari Prancis yang membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun akhirnya dikuasai oleh Prancis. Prancis kemudian membuat pemerintahan bernama Republik Batav yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun akhirnya di bawah kekuasaan Batav. Raja Willem V kemudian menyampaikan surat Kew yang berisi pemerintah Belanda menyerahkan diri ke Inggris. Selanjutnya, Louis memimpin Batav dan menunjuk Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas-tugas Daendels yaitu yang pertama, mempertahankan Jawa, yang kedua, menghapus feudalisme, yang ketiga, membuat berbagai kebijakan. Kebijakan di sini yang pertama ada kebijakan pertahanan. Isinya yaitu untuk memperbanyak jumlah pasukan, yaitu sebanyak 18.000 orang pribumi. Selanjutnya, membuat angkatan Legion Mangkunegara. Dan yang terakhir, membangun jalan raya dari Anyar sampai Panarukan. Selanjutnya yaitu kebijakan politik dan pemerintahan. Yang pertama yaitu mengangkat bupati sebagai pegawai. Yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan. Selanjutnya yaitu kebijakan peradilan. Nah, dalam kebijakan peradilan ini memiliki 3 peradilan, yaitu untuk orang Eropa, untuk orang timur asing, dan untuk orang pribumi. Peradilan di sini yaitu untuk membuat peraturan pemberantas korupsi. Selanjutnya, kebijakan sosial ekonomi. Yang pertama yaitu melakukan pajak, yang kedua meningkatkan penanaman yang laku di pasar dunia, yang ketiga rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian, dan yang keempat menjual tanah kepada swasta. Nah, di pemerintahan Daendels ini adanya kesalahan kebijakan, yaitu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya untuk diri sendiri, lalu kemudian dia dipecat, dan kemudian Janssens dipilih. Pada 1806, Janssens diusir karena wilayahnya dikuasai oleh Inggris. Pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia dikuasai oleh Inggris. Janssens meminta kepada Legion untuk memukul Inggris, tetapi tetap saja kalah. Selanjutnya pada tanggal 18 September 1811, Belanda dipaksa menandatangani perjanjian Tuntang. Isi dari perjanjian Tuntang ini yaitu Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan di pemerintah Inggris.
Materi selanjutnya yaitu tentang masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Pada tanggal 18 September 1811, Raffles kemudian ditunjuk. Prinsip-prinsip dari Raffles yaitu segala kerja rodi, penyerahan wajib dihapus, pemungutan pajak dihapus, dan tanah sepenuhnya milik pemerintah. Untuk sistem sewa tanah memiliki ketentuan. Yang pertama, petani menyewa tanah meskipun pemilik tanah. Nah, yang kedua, harga sewa sesuai dengan kondisi tanah. Dan yang ketiga, semuanya menggunakan uang tunai. Di masa Raffles ini memiliki banyak kendala. Yang pertama yaitu kurangnya pengawasan. Nah, yang kedua yaitu bupati lebih kuat dibanding asisten Inggris. Karena pemerintahan Raffles kurang memuaskan, pada tahun 1815 Raffles diganti oleh John Pendle. Namun, tak lama, Pulau Jawa harus diserahkan kepada Belanda pada 1816. Selanjutnya, saya akan membawakan materi mengenai kekuasaan Belanda di Indonesia dan tanam paksa di Indonesia. Pada 1829, Van den Bosch mengajukan usulan. Usulannya yaitu harus melakukan penanaman tanaman di jajahan yang harus laku di pasaran dunia, dan kaum pribumi dijadikan sebagai kerja rodi atau tanam paksa. Ketentuannya yaitu petani harus menyediakan 1/5 tanah miliknya. Yang kedua, tanah yang digunakan bebas pajak. Yang ketiga, hasil panen diserahkan kepada pemerintah. Dan yang terakhir, pekerjaan selalu diawasi oleh penguasa pribumi. Penguasa pribumi diberi bonus. Karena penguasa pribumi diberi bonus, ketika semakin besar setoran, maka semakin besar bonus. Nah, penguasa pun memaksa pribumi untuk menanam paksa. Adanya bonus tersebut memicu penyelewengan terhadap luas tanah. Karena tanah yang 1/5 lebih itu digunakan. Dari sistem tanam paksa ini menimbulkan pro dan kontra. Sistem tanam paksa menimbulkan pro dan kontra. Pada tahun 1860, terbit 2 buku. Yang pertama yaitu ada Sticker Contraction, yaitu ditulis oleh Francis, dan yang kedua ada Machiavelli, yang ditulis oleh Louis Decker. Sejak saat itu, sistem paksa mulai dihapus. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia yang dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kebijakan dari politik pintu terbuka ini, yang pertama, sistem tanam paksa resmi dihapuskan. Yang kedua, ekonomi diserahkan kepada swasta. Dan yang ketiga, ditandai dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Gula. Pelaksanaan dari politik pintu terbuka, yaitu ada perkebunan tebu dan perkebunan tembakau. Tetapi, dampak dari politik pintu terbuka ini yaitu memberi keuntungan kepada swasta. Yang kedua, hasil-hasil mengalir ke Belanda. Dan selanjutnya, saya akan membahas mengenai politik etis. Politik etis adalah kebijakan kolonial Hindia Belanda atau Indonesia yang berlangsung selama 4 dekade dari tahun 1901 hingga 1942. Pada tanggal 17 September 1901, Ratu Belanda Wilhelmina mengumumkan bahwa Belanda akan bertanggung jawab secara moral demi kesejahteraan rakyat kolonial mereka. Pemikiran politik etis menyatakan bahwa pemerintah kolonial memiliki tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan orang asli. Nah, pemikiran ini merupakan pemikiran kritik terhadap kebijakan tanam paksa. Kaum etis yang dipimpin oleh Peter Broussoot atau wartawan koran The Locomotive dan C.H. van Deventer
dia merupakan seorang politikus, membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperlihatkan nasib orang asli yang terbelakang. Program-program dari politik etis yaitu yang pertama ada edukasi, yaitu sebagai pendidikan, yang kedua ada imigrasi sebagai saluran imigrasi, yang ketiga ada emigrasi sebagai perataan penduduk. Tetapi memiliki penyimpangan, yaitu penyimpangannya itu yang dari edukasi, itu untuk tenaga kerja. Yang kedua, untuk mengakhiri perkebunan, dan yang emigrasi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Dampak-dampak dari politik etis yaitu pembangunan sarana aktivitas pertanian dan pembangunan sarana dari transportasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.